mungkin begitu. Karena suaranya bagus. Demikian juga doa. Artinya apa? Yakinilah bahwa doa kita pasti terkabul. Ya, gitu kata Ustaz tadi, karena saya bukan Ustaz. Bahwa suatu saat apa yang kita inginkan pasti tercapai. Apapun. Tadi disinggung oleh Mas Sapardi terkait masalah kalau 5 nggak cukup disuruh tadi 4 nggak cukup malah dikasih 3. Kenapa? Ya itu kembali lagi ke ambisi, ke kebutuhan dan sebagainya. Sehingga dengan sedikit kebutuhan tentunya kita akan tercukupi dengan apa yang kita hasilkan. Polanya yakin dan menerima apa adanya begitu. Untuk itu sekali lagi syukuri apa yang telah kita terima, syukuri apa yang ada. Seperti ini luar biasa Pak Roso, Pak Pram, Mas Budi, Mas Toto, Mas Aan yang setiap hari mungkin beberapa kali dulu sering bergaul dengan kami. Saya nggak nyangka sekolahnya luar biasa. Sekarang jumlah guru murid ini berapa? Di SD, ITNR, SMP, SD, TK, udah mau SMA kita punya ya? Berapa? Udah 90-an ya, luar biasa. Nah, kalau ditanya itu yang gaji gimana, kan bingung juga. Duitnya dari mana? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan di sini, sekolah ini menjadi kebanggaan saya dimanapun saya berada. Yang terakhir saya sebelum bulan Ramadan, saya di Jakarta ketemu dengan beberapa orang di Jakarta membahas masalah usaha gitu. Salah satunya pendidikan. Saya bisa sombong, artinya bisa bangga, bukan sombong, bisa bangga bahwa saya punya sekolahan. Walaupun saya tidak apa-apa, nggak bisa apa-apain. Paling tidak saya bisa menyebutkan SD Nur. Kalau nggak percaya buka browsing saya, buka Google sekarang. Akhirnya malam itu juga teman-teman di Jakarta membuka, dia kaget. Oh iya ya, ternyata ada di sebuah desa di Ngemolong di Kabupaten Sragen ada sebuah SD Nur yang ya tentunya sekarang tidak hal yang sulit untuk membuktikan omongan orang itu dengan cara diam-diam kita membuka Google. Apakah yang saya omongkan benar apa enggak, itu hal yang mudah untuk dibuktikan di setiap lini, di setiap lingkungan gitu. Artinya kita satu poin yang saya rasakan ketika apa yang dulu kita perjuangkan sama-sama, sekali lagi saya tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu karena hanya bidang saya bukan di bidang pendidikan, tapi saya punya keyakinan bahwa ini akan bisa berjalan dengan baik, yaitu mendirikan sekolah dasar SDT yang namanya akhirnya Anur. Karena kenapa SD-nya SD Anur? Karena masjidnya dulu Anur kalau nggak salah, sehingga karena berkolaborasi dengan takmir masjid yang ada di SDT Anur, di Masjid Anur namanya SDT Anur, sehingga ada Pak Adi, Pak Mul, Pak Roso, Pak Warimin, Pak Pram, Pak Budi, Pak Sis ya, yang almarhum ya Pak Sis ya, dan Mas Toto dan sebagainya. Sehingga dengan berjalannya waktu seperti ini bisa berjalan. Kemarin saya juga lebaran kedua kalau nggak salah, saya lihat di SMP, saya lihat di SD, di SMP, di SMP ya, yang dekat SLB yang dulu juga sama-sama kita rintis. Alhamdulillah sudah berjalan. Satu sekali lagi yang saya inginkan, yakini apa yang bisa kita lakukan. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu, karena Allah Maha Besar. Jangan kita hanya bicara selalu bisa, ya Allah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tapi kita tidak percaya, kita tidak yakin. Kadang-kadang kita ini kan begitu. Katanya kamu Maha Pemurah Allah, katanya kamu Maha bijaksana, tapi kenapa Anda tidak bijaksana? Oh ya begitu. Keluhan-keluhan itu yang sering keluar di hati kita. Tapi itu manusiawi, wajar. Tapi di balik itu, di alam bawah sadar kita harus kita munculkan terus bahwa saya bisa, saya mampu, saya sehat dan pernah saya dapat ilmu dari bapak saya kemarin itu selama COVID itu banyak yang ya namanya COVID ya, saya nggak tahu itu semua juga izin Allah. Kebetulan bapak saya orang kampung di Sumberlawang saya asli orang Sumberlawang, saya mau Joglo Sumberlawang ya. Mengingatkan 2014 ketika main ke rumah saya di Jogja, subuh-subuh membangunkan saya kalimat yang saya ingat begini, Le, kowe apa gunanya omahmu apik yang jauh. Itu bagi orang Solo mungkin rumah saya sudah diapik. Ingat kata-katanya, Le, apa gunanya omahmu apik nek kowe subuh kok ora adus.
Itu luar biasa, kalimat yang sangat sederhana yang saya terima, dan alhamdulillah 2014 sampai sekarang saya merasa dosa dan salah kalau saya sebelum subuh saya nggak mandi. Dia mengatakan, "Kowe kudu adus saat durunge subuh." Dan alhamdulillah itu benar. Apa yang menjadi ilmu sederhana dari orang tua saya tadi bisa membuat badan kita sehat. Alhamdulillah selama COVID dari tahun 2020 Maret kalau nggak salah itu sampai 2002 sekarang, sampai PPKM ini ditutup, saya alhamdulillah sekali lagi tidak pernah merasakan yang namanya swab, tidak pernah yang namanya PCR, karena saya juga nggak mau dibegitukan dan saya tidak merasakan seperti itu. Sehingga ketika saya mau pergi waktu itu memang terbang harus kemana-mana, saya hindari. Saya lebih baik kalau terbang saya nggak berangkat, saya lebih baik bawa mobil gitu. Artinya karena saya nggak sesuai, nggak sepakat, nggak cocok, nggak setuju dengan itu semua gitu. Tapi sekali lagi itu adalah keyakinan yang saya sampaikan. Tadi saya ngomong ini karena kaitannya dengan keyakinan, makanya yakinilah bahwa sekolah yayasan kita ini akan tetap eksis, tetap maju. Jangan khawatir, jangan melihat ini siapa enggak. Yang tadi 4 orang, 5 orang, jadi 10 orang, 60, sekarang 90, kira nggak? Pak Roso tadi bingung kok banyak segini ya. Nggak percaya, saya juga nggak percaya. Tapi ternyata benar bahwa di mana-mana perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Ya, saya juga sama nih. Ini ternyata perempuannya banyak. Ibu-ibu ini ustazah ini lebih banyak dari para ustaz. Nah, artinya ibu-ibu tolong sabar, yakini, dorong, bantu bapak-bapak ustaz ini ya untuk tetap. Pesan saya hanya satu itu, karena saya nggak bisa memberikan apa-apa. Kemarin ditunjuk sebagai ketua dewan apa namanya, pengawas ya, dulu pembina sekarang pengawas begitu. Yang jelas saya itu hanya bersyukur punya teman-teman yang luar biasa kayak ya jadi perjuangannya luar biasa. Jadi walaupun bukan ASN, bukan PNS, syukuri yang ada, perjuangan sama, tempatnya yang sempat berbeda. Kemarin memang ada yang beberapa ya Mas Toto ya, Mas Aan yang jadi guru di sini, tapi karena ikut ada ya PNS, masuk PNS ya, itu alhamdulillah juga pilihan gitu. Nah, tapi yang jelas jangan khawatir. Dulu selalu pesan saya itu, nanti ketua yayasan saya sarankan juga kalau iso mau gaji guru ki sak kayak ya, tapi sekali lagi sedikit banyak itu tergantung ke kita. Oke, kebutuhannya pasti gajinya oke, kebutuhannya jadi oke juga gitu. Ya itulah siklus hidupnya itu seperti itu. Makanya saya bilang kenapa korupsi di mana-mana gitu. Pegawai semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi tuntutannya. Tasnya harus branded, sepatu harus branded. Makanya dengan kalau kita lihat ini sekarang luar biasa. Tapi aneh juga kita ini. Alhamdulillah ya sekarang ini undang-undang di Indonesia ini kalahnya dengan netizen sekarang. Jadi kalau ada apa-apa, kalau udah diserang netizen habis kan. Nah, jadi wah itu luar biasa. Sehingga yang sekali lagi yang saya sampaikan, ini kilas balik saya bisa cerita sedikit. Alhamdulillah sudah puluhan, mungkin beberapa tahun saya nggak datang ke sini ya. Ya saya sudah beberapa tahun nggak datang ke sini. Masjid sudah berubah, sekolah ini dulu nggak begini kan begitu. Mungkin yang lama-lama berjuang tahu, tapi yang baru-baru kemarin masuk, wah jadi luar biasa. Ini dulu sekat dikasih triplek, disekat-sekat, bed cukup dan sebagainya itu loh. Perjuangannya begitu. Nah kalau sekarang lihat sekarang sukses, ya itu harus lihat perjuangannya gitu. Jadi jangan melihat sekarang, tapi dengan prosesnya itulah insya Allah kita akan bisa menerima. Kadang-kadang kita itu kan melihat sesuatu itu yang jadi, tidak prosesnya. Padahal yang nikmat itu prosesnya. Kalau kita bisa menikmati proses itu, insya Allah kita bisa bersyukur dengan ikhlas. Tapi kadang-kadang kita ini kan taunya, wah kalau bisa seperti itu, sehingga tahu-tahu ya tadi dibilang terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau anak-anak sekarang katanya begitu, maunya instan karena sering makan Indomie. Jadi mau apa-apa ya segera cepat, tidak pernah mau berproses. Nah
Saya harap saya memohon dan meminta kepada semua jajaran Sivitas Akademi yang ada di sini, akademika ya, mulai dari TK, SD, SMP, sekarang SMA sudah punya murid SMA. Muridnya berapa? Nah, sudah murid ya 10, dulu 11, 13 SMP pertama, SMA-nya 11. Nanti lama-lama jangan heran ya, kayak Al-Azhar itu sekarang luar biasa. Yayasan itu juga kita punya motivasi, tapi pesan saya kembali lagi, baik pengurus kita semuanya, semakin tinggi kita berhasil, semakin besar juga cobaannya, semakin besar juga masalahnya. Makanya ketika 2003 saya bersama teman-teman mendirikan yayasan itu, saya sudah bilang kalau nanti besar, konflik pasti ada. Banyak terjadi di rumah sakit Al-Islam di Solo kalau nggak salah ya, yang di dekat UMS itu, Yarsis ya namanya. Itu dulu berjuang sama-sama, mungkin generasi orang tuanya, tapi ketika generasi kedua konflik mereka, akhirnya berhenti. Walaupun sekarang udah buka lagi sekolah yang namanya di Jogja, yayasan sekolah tinggi STI kerjasama di Jogja sama. Udah gila-gilaan, konflik, pecah lagi. Nah, saya tidak berharap seperti itu di SDIT Anur. Anggaplah ini amal. Bedanya mereka itu murni bisnis. Mohon maaf saya. Kalau kita ya ada bisnisnya tapi ya sedikit-sedikit. Jadi bisnisnya sih baik. Nah, saya lihat malah nggak ada bisnisnya sama sekali di sini. Ya, beda lah gitu. Ya makanya saya bilang saya hanya bisa bangga kepada panjenengan semuanya, kepada para pendidik ini yang bisa membesarkan nama SDIT Anur di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang luar biasa. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yang penting saapi-api wong kuwi jarene Pak Ustadz kae sing iso manfaat kanggo liyane gitu. Itu nek bahasane wong Jawa gitu. Sebaik-baik kita manusia ini apabila bisa bermanfaat orang lain, apapun bentuk manfaatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya menyita waktu panjenengan. Saya kebetulan kemarin di ultimatum sama Mas Sapardi ini, nek nganti rada kok awas gitu. Nah, kebetulan saya sudah bertahun-tahun juga gitu. Saya sering sebenarnya lewat sini kalau pulang nilai ibu gitu, nilai bapak gitu. Karena saya juga di Sumber Lawang ya. Saya lihat aja, tapi kan mereka sudah bubar pasti kalau sore itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kita bisa diskusi atau apa yang bisa disampaikan seperti waktu kita musker di Jogja itu,